Part 109. Rapat pemegang saham akan segera dilaksanakan. Satu persatu pemegang saham mulai memasuki ruangan. Di sana sudah terlihat Julian dan Jody duduk di kursi yang berdampingan. Mereka masih menunggu kedatangan Jimmy, dan tentunya Seren. Seren sudah dalam perjalanan. Sebelumnya dia sudah meminta kakek dan nenek Juda untuk menjaga Biru dan Jingga sementara dia pergi. Meskipun ada dua pengasuh yang menjaga anaknya, tapi mereka harus tetap waspada, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada putra-putrinya. Jimmy sudah sampai di perusahaan Dinata. Dia pun menghubungi Seren. "Halo Nona, saya sudah sampai di perusahaan Dinata," katanya begitu terdengar telepon tersambung. "Baiklah, aku akan segera tiba di sana." Seren pun menutup panggilan teleponnya. Jimmy memutuskan untuk masuk desen menunggu di ruang rapat. Ceklek. Suara pintu yang terdengar oleh peserta rapat mengalihkan perhatian mereka. "Selamat siang semuanya." Semuanya menoleh ke arah sumber suara. Terlihat Jimmy yang masuk dengan membawa tas kerja di tangannya. Dia pun duduk di salah satu kursi yang sudah disediakan. "Bisa kita mulai rapat kita hari ini?" Julian berdiri untuk memulai rapat. "Tunggu, masih belum. Kita masih harus menunggu seorang tamu penting yang belum hadir di sini." Jimmy menyela agar rapat tidak dimulai dulu. Semua saling menoleh satu sama lain. Mereka saling berbisik menanyakan siapa kiranya yang belum hadir. Semua pemegang saham sudah ada di sana. Siapa lagi yang harus mereka tunggu? Jimmy tidak memberitahukan siapa lagi yang akan datang di sini. Semua sudah berada di sini. Siapa lagi yang harus ditunggu? Jody terlihat bingung harus menunggu siapa. "Sabar saja, sebentar lagi dia pasti sampai." Jimmy tersenyum dengan tenang tanpa memberitahukan siapa orang yang ditunggu. Mereka pun menunggu. Ruangan ricuh dengan orang-orang yang saling bercerita satu sama lain. Tak lama terdengar lagi suara pintu dibuka. Ceklek. Seren muncul di sana dengan Nadia yang mengikutinya. Dia terlihat begitu elegan dengan setelah kerja formal yang dikenakannya, disertai sepatu hak tinggi dan tas yang ada di tangannya. "Permisi, maaf semuanya. Saya sudah membiarkan kalian semua menunggu." Seren berjalan dengan begitu anggun. Membiarkan semua orang menatap kagum dan penasaran secara bersamaan. Semua orang saling bergumam. "Siapa wanita ini? Dia begitu cantik dan aura kehadirannya begitu jelas. Bukankah dia? Kenapa dia ada di sini? Apakah Juda ada hubungannya dengan ini semua?" Jody terbelalak melihat kedatangan Seren. Dia tahu kalau Seren adalah istri Juda. Jimmy berdiri dan menyapa Seren. "Selamat datang Nona. Semua sudah menunggu Anda." Dia begitu sopan hingga semua mulai bertanya-tanya lagi. Sebenarnya siapa wanita ini? Kenapa Jimmy begitu sopan terhadapnya? Dan Nadia juga ikut hadir bersama dengannya. Julian yang tidak mengenal Seren pun akhirnya bertanya karena penasaran. "Maaf, Nona ini siapa? Ada urusan apa Anda di sini? Saya rasa ini bukan rapat umum yang bisa Anda hadiri seenaknya." Seren hanya tersenyum sinis mendengar perkataan Julian. "Saya Seren Yulia Kusuma, istri dari Juda Arya Kusuma. Sekaligus satu-satunya penerus Sanjaya Group dan saya juga pemilik 30% saham perusahaan ini." Semua orang tercengang dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka kembali saling menatap tak percaya satu sama lain. Terutama Julian. Dia tidak bisa membayangkan kalau istri Juda begitu cantik.
Meskipun dia sudah melahirkan, bentuk tubuhnya tetap terjaga sempurna. Bukankah dia hanya ibu rumah tangga yang sudah memiliki 2 orang anak? Tapi tetap saja dia begitu cantik. Pantas saja Tuan Juda tidak menyukai wanita lain selain istrinya. Gumam Julian dengan mata yang masih membelalak tak percaya. Tentu kalian sudah bisa menebak untuk apa saya berada di sini, kan? Dengan masalah yang kalian timbulkan pada perusahaan saya, tidak mungkin saya hanya diam saja. Jimmy, tolong bagikan bukti kecurangan mereka. Baik Nona. Jimmy mengangguk dan mulai membagikan laporan hasil kecurangan mereka. Para pemegang saham lain mulai membuka dokumen itu satu persatu, semua rinciannya begitu jelas. Informasi yang didapatkan begitu lengkap. Di sana terdapat bukti pembelian dari bahan baku yang mereka gunakan, juga pengalihan dana dari perusahaan ke akun pribadi mereka. Semua menatap tak percaya. Itu sudah terjadi sejak lama dan itu artinya Jimmy sama sekali tidak bersalah. Kalian tahu kalau proyek kalian bekerja sama dengan perusahaanku. Bagaimana bisa kalian menimbulkan masalah yang membuat nama perusahaanku tercoreng? Pantas saja perusahaan ini jalan di tempat saja. Ternyata dipimpin oleh pemimpin yang tidak bertanggung jawab seperti kalian. Aku tidak suka dipermainkan dan dianggap remeh. Kalian harus membayar semuanya dengan adil. Meskipun bicaranya tetap tenang tapi Seren terlihat begitu kesal. Semua orang diam mematung tanpa mengeluarkan suara. Julian dan Jody gemetar mendengar ucapan Seren. Tapi bukankah perusahaan itu milik Nona Nadia? Julian memberanikan diri untuk buka suara meskipun terlihat wajahnya pucat. Bukan berarti kalau orang lain yang memegang kendali perusahaan, kalian tetap bisa berbuat seenaknya. Tentu kalian tahu, kalau perusahaan Sanjaya itu merupakan salah satu perusahaan besar dari 5 kerjaan bisnis yang ada. Meskipun ini hanya cabang dari perusahaan kakek yang di luar negeri. Ini tetaplah bagian dari Sanjaya Group. Dan meskipun aku seorang wanita, tetap tidak ada seorang pun yang berhak meremehkan aku. Karena aku adalah pewaris utama Sanjaya Group. Ini hanyalah perusahaan kecil yang tidak ada apa-apanya. Terlihat pancaran kemarahan dari matanya. Dia begitu tegas dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kelembutannya sebagai seorang wanita pun hilang seketika saat dia mulai berbicara. Tok tok tok. Suara ketukan pintu pun berhasil meredam ketegangan untuk sementara waktu, memecahkan keheningan dalam ruangan itu. Ceklek. Terlihat beberapa polisi mulai memasuki ruangan. Permisi Nyonya Kusuma. Polisi itu menyapa Seren dengan sopan. Silahkan Pak, tangkap Julian dan Jody Dinata. Bawa mereka pergi dari sini. Aku menuntut mereka atas tuduhan penipuan, korupsi, pencemaran nama baik dan juga perlakuan tidak menyenangkan. Ini bukti yang kami kumpulkan. Anda bisa menginterogasi mereka untuk mencari bukti tambahan. Baik Nyonya. Tuan-tuan, silakan ikut kami ke kantor polisi. Para polisi menggandeng Julian dan Jody untuk dibawa ke kantor polisi. Tunggu Pak, Nyonya, kenapa kamu melakukan ini pada kami? Julian berteriak geram pada Seren. Kenapa? Karena kalian telah berusaha mengambil keuntungan dari kerja sama kita dan juga kalian berusaha menjebak suamiku. Julian terpaku mendengar alasan Seren. Apa? Karena waktu itu aku meminta Jenny mendekati Judah. Dia marah dan menghancurkanku karena itu. Gumam Julian yang masih tak percaya. Dan kau, Jody, kau telah berani merendahkan suamiku. Dengan uang yang tak seberapamu itu.
Kau berani menghina suamiku. Tatapan Seren terlihat begitu menakutkan. Tapi aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kalau dia adalah Tuan Judah. Jody mencoba membela diri. Hah, jadi maksudmu, kamu bisa merendahkan orang lain seenaknya jika mereka bukan siapa-siapa, begitu? Dan kamu akan menyanjung-nyanjungnya kalau dia memiliki harta juga kedudukan. Sungguh tidak tahu malu. Seren mencibir dengan kesal kepada pasangan ayah dan anak itu. Tidak, bukan itu. Jody kehabisan kata-kata, wajahnya tampak begitu pucat. Pak polisi, bawa mereka, sekarang. Aku sudah tidak ingin melihat mereka. Baik, tunggu Pak polisi. Nyonya, tolong lepaskan kami. Kami menyesal. Kami tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Tolong berikan kami kesempatan. Nyonya, Nyonya. Mereka berdua terus berteriak hingga polisi membawa mereka dengan paksa dari perusahaannya sendiri dan menjadi pusat perhatian dari karyawannya. Semua orang dalam ruangan itu tertegun, melihat apa yang terjadi. Kemarahan Nyonya Kusuma benar-benar menakutkan. Mereka tahu kalau Judah begitu menakutkan, tapi untuk Nyonya ini, mereka baru pertama kali melihat yang seperti ini. Bahkan Nadia dan Jimmy yang telah mengenal Seren juga tidak menyangka dengan kemarahannya. Mereka semua masih ternganga melihatnya. Karena sekarang sudah terbukti Jimmy tidak bersalah, maka aku ingin kamu kembali memiliki perusahaan ini. Saham mereka akan diurus secepatnya dan dikembalikan atas namamu. Perkataan Seren berhasil memecah ketegangan. Terima kasih banyak Nona. Berkat Anda, saya berhasil membuktikan kalau saya tidak bersalah. Anda sudah mengembalikan nama baik saya. Jimmy sedikit membungkuk kepada Seren. Tidak masalah. Saya mau, sekarang kamu kembali memegang kendali perusahaan ini. Buktikan kalau kamu bisa lebih baik dari paman dan sepupumu itu. Kalau perlu kamu lakukan perombakan total mengenai struktur organisasi di perusahaan ini. Jangan biarkan orang-orang yang licik memegang kendali kekuasaan. Tatapan Seren mengedar ke semua anggota dewan perusahaan. Dek, mereka terpaku, gemetaran oleh tatapan Seren. Meskipun Seren seorang perempuan, tapi mereka telah melihat bagaimana cara Seren bertindak. Tidak akan ada yang berani mengganggu keluarga Kusuma. Kecuali mereka ingin mati.